Cerita dimulai dengan adegan sebuah latih tanding di antara dua anak laki-laki. Seorang bangsawan muda, Weiss, dengan angkuh menantang lawannya, berpikir bahwa lawannya tidak akan bisa menang. Seorang wasit kemudian menyatakan bahwa latih tandingnya dimulai. Weiss mengatakan bahwa orang yang berani menantang dirinya akan ia permalukan di depan banyak orang. Dan di pinggir lapangan, seorang pelayan wanita, Lilith, menyemangatinya. Namun, Weiss terlihat kalah telak dan terbaring tak berdaya di tanah di tengah hujan lebat. Diperkenalkan bahwa karakter yang kalah itu adalah Weiss Vincent, seorang bangsawan hina. Adegan kemudian beralih ke seorang pria di dunia modern yang baru saja menyelesaikan sebuah permainan video. Ia merenungkan nasib tragis Weiss. Setelah dikalahkan oleh tokoh utama, Alan, ia kehilangan segalanya, menjadi perisai Raja Iblis dan mati. Setelah itu, pria tersebut tampak pingsan di depan komputernya, dan berakhir pria itu berinkarnasi menjadi Weiss. Terlihat sebuah rumah besar milik bangsawan. Di lorong yang gelap terdengar ada seseorang menangis. Yang ternyata orang itu adalah seorang gadis. Terlihat jika Weiss sedang menyiksa seorang gadis pelayan dengan cambuk. Ia pun menunjukkan ekspresi kejam. Namun, di waktu yang sama, Weiss membuka matanya dengan lebar. Ia melihat seorang gadis sedang diikat di depannya. Dengan tatapan bingung itu, ia bertanya-tanya siapa dia dan di mana ini. Weiss menjadi panik dan bertanya apa yang terjadi. Ia menyadari bahwa ia baru saja bermain game, dan kini ia terbangun di tempat asing dengan seorang gadis terikat di hadapannya. Ia kemudian terdiam saat melihat gadis itu. Gadis pelayan yang terikat itu memanggilnya Weiss sama dan menanyakan keadaannya. Weiss berpikir kalau gadis itu sangat cantik. Ia pun sadar bahwa ia pernah melihat wajah ini sebelumnya. Mendengar tentang nama Weiss, ia kemudian melihat ke arah cermin dan terkejut setelah ia menganggap bahwa dirinya menjadi Weiss, si bangsawan jahat dan hina itu. Ia akhirnya sadar sepenuhnya bahwa ia telah bereinkarnasi menjadi Weiss Vincent, karakter antagonis dari game sekolah Noblesse Oblige. Ia mengingat kembali Noblesse Oblige, sebuah game fantasi sekolah yang telah ia tamatkan berkali-kali. Weiss adalah bangsawan jahat yang menjadi penantang tokoh utama Alan di bagian cerita akademi. Ia mengingat nasib Weiss lebih detail. Seorang bajingan rendahan yang menyiksa orang lemah tanpa henti menggunakan kekuasaannya setelah dikalahkan oleh tokoh utama. Weiss yang kehilangan segalanya jatuh menjadi pelayan Raja Iblis. Dan di akhir hidupnya, ia mati setelah dijadikan tameng. Ia mengenali pelayan yang terikat itu sebagai Lilith Scarlet. Ia teringat bahwa hobi Weiss adalah menyiksa Lilith. Dan merasa muak dengan betapa kejamnya si sialan itu, ia bertanya-tanya kenapa Weiss melakukan hal itu. Gadis secantik Lilith, ia ingin segera melepas ikatannya. Namun, ia ragu karena khawatir perubahannya yang mendadak akan dianggap aneh. Meski begitu, ia tidak bisa membiarkannya terus tersiksa dan memutuskan untuk menghentikan siksaan hari itu. Ia menjadi terkejut saat melihatnya. Melihat leher Lilith terluka dan tubuhnya gemetaran karena ketakutan, karena merasa kasihan. Ia berpikir untuk mencoba hal itu, dan memutuskan untuk menggunakan sihir pemulihan heal pada Lilith. Terlihat jika sihir pemulihan itu berhasil. Ini adalah sihir pemulihan yang bisa digunakan sejak awal, tapi disembunyikan oleh admin. Ia tahu tentang sihir tersembunyi ini dari buku strategi game. Ia menjadi terkejut ketika Lilith terus melihatnya. Untuk menutupi tindakannya, ia berpura-pura angkuh, mengatakan bahwa ia tidak melakukan itu untuk Lilith. Lilith menjadi terdiam karena tuannya melakukan hal yang aneh. Tetapi dia kemudian menangis dan mengucapkan terima kasih pada Weiss sama. Dia sangat terkejut karena tidak pernah tahu Weiss sama bisa menggunakan sihir pemulihan. Weiss yang baru merasa bersalah karena Lilith berterima kasih padahal siksaan itu disebabkan oleh Weiss sendiri dan membuat dia menjadi sangat patuh. Ia terdiam sambil memikirkan sesuatu. Ia kemudian memanggil Lilith. Dengan tulus, Weiss meminta maaf kepada Lilith atas semua perbuatannya selama ini dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Lilith tampak bingung dengan perubahan drastis tuannya. Dan waktu pun berlalu. Di ruang makan, terlihat ada seorang pelayan pria sedang menghidangkan menu makanan pada Weiss. Pelayan keluarga bernama Savis Aldin terlihat cemas, karena biasanya Weiss akan mengamuk dengan melempar piring ke lantai dan mengatakan makanannya tidak enak. Weiss kemudian memanggil Savis. Ia meminta maaf kepada Savis karena selalu menyia-nyiakan makanan, dan mengatakan bahwa makanan hari ini sangat enak sekali. Hal ini membuat Savis menjadi terheran. Ia kemudian ingin mengatakan sesuatu pada Tuan Weiss. Savis sangat terharu hingga menangis, menganggap ucapan Weiss sebagai kata-kata yang mulia. Para pelayan lain juga terharu dan Weiss yang melihatnya berpikir kalau ia hanya makan.
Ia mengira kalau Weiss telah tumbuh dewasa, tanpa tahu bahwa jiwa di dalam dirinya telah berganti. Weiss merenungkan betapa sangat parahnya kelakuan Weiss yang dulu. Ia berjanji tidak akan lagi membuat para pelayan yang malang itu merasakan kesedihan lagi. Weiss kemudian membuka lemari bajunya. Dengan mengambil cambuk itu, ia akan membuang cambuknya. Dan memutuskan harus banyak mengubah sikapnya. Ia mengingat bahwa sebagai bangsawan, ia wajib masuk akademi ternama di usia 15 tahun, yaitu 2 tahun dari sekarang. Dalam cerita game, Weiss kalah di ujian pertempuran yang menghancurkan reputasinya dan mengundang semakin banyak musuh. Namun ia berpikir jika ia bisa menang dari tokoh utama, masa depannya mungkin akan berubah. Weiss hanya bisa mencobanya. Ia pun melemparkan sebatang korek api untuk membakar cambuk yang ada di tempat sampah itu. Dengan tekad yang kuat, ia menyatakan akan berusaha mati-matian untuk menghindari rute kehancuran. Terlihat jika Weiss yang sedang kelelahan. Ia yang duduk di sana sambil memegang pedang kayunya. Seseorang kemudian memanggil namanya yang membuat ia terkejut. Orang itu ternyata seorang wanita. Dia adalah petualang S-Rank bernama Milk Avitas. Dia bertanya pada Weiss apakah ia serius dengan latihannya. Weiss menjawab tentu saja. Weiss yang sudah sangat lelah memintanya untuk istirahat sebentar. Milk Sensei kemudian menyuruhnya istirahat sampai puas. Kalau ia mau disebut pecundang di ujian masuk akademi. Mendengar hal itu membuat Weiss tidak punya pilihan lain. Di saat ia berlatih dengan penuh instruksi dari Milk Sensei, Weiss ternyata telah menggunakan koneksi bangsawannya untuk mempekerjakan guru yang luar biasa. Diperkenalkan bahwa Milk Avitas adalah pendekar pedang terkuat di ibu kota kerajaan yang seharusnya baru muncul di akhir game. Weiss telah memintanya untuk melatihnya tanpa ampun. Dan Milk Sensei yang ternyata seorang sadistik akut dengan senang hati melakukannya. Lilith kemudian datang mengunjungi tuannya. Dia memberikan barang yang telah Weiss minta, dan Weiss mengucapkan terima kasih pada Lilith. Lilith bertanya apa arti tulisan yang ada di atasnya. Weiss menjelaskan bahwa tulisan itu artinya adalah berjuang sampai mati. Weiss merenung bahwa Noble's Oblige adalah game kematian, game kesulitan tertinggi yang hanya bisa tamat jika dimainkan berkali-kali. Jika persiapannya tidak matang, ia bisa mati atau dikeluarkan dari akademi. Ia tidak boleh membuang waktu 1 detik pun. Meskipun ia tidak pernah melatih tubuhnya di kehidupan sebelumnya, ia sadar bahwa ini benar-benar sulit. Tapi untuk mempelajari ilmu pedang dan sihir secara efisien, ia harus meningkatkan kekuatan fisiknya terlebih dahulu. Latihan pun dimulai. Pertama-tama adalah latihan postur. Setelah itu, lari sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan fisik, hingga latihan otot yang sangat berat. Latihan tersebut ia lakukan berulang kali. Dari pagi sampai malam tanpa henti, berulang kali ia melakukannya. Dan mengulangnya lagi di hari berikutnya. Saat malam telah tiba, ia makan menu berprotein tinggi yang disiapkan Savis. 2 minggu sejak pelatihan dimulai, Weiss mengucapkan maaf pada Savis karena telah merepotkannya. Untuk cedera, ia bisa pulihkan dengan sihir pemulihan. Tapi makan juga merupakan hal penting untuk melatih tubuh. Berkat Savis yang mendukung segala kebutuhannya, ia bisa terhindar dari latihan berlebih. 3 minggu sejak pelatihan dimulai, waktu awal-awal, ia sudah kelelahan saat siang hari, dan 1 hari terasa seperti lama sekali. Tapi sekarang, tanpa ia sadar, ia sudah bisa bertahan hingga matahari terbenam. Karena tubuhnya sudah terlatih, ia memutuskan untuk memanggil guru penyihir. Ia berpikir sudah lelah dengan kebrutalan Milk Sensei. Ia berharap gurunya kali ini baik hati, tidak seperti Milk Sensei yang kejam. Ia bertanya-tanya guru seperti apakah yang datang. Guru itu kemudian masuk dan mengucapkan salam kenal. Dia kemudian membuang topi penyihirnya. Ternyata guru penyihir yang datang adalah Milk Avitas lagi. Dia memperkenalkan dirinya sekali lagi sebagai petualang S-Rank, yang membuat Weiss putus asa mengetahui hal ini. Milk Sensei menjelaskan bahwa selain ilmu pedang, dia juga ahli dalam sihir. Dia mengatakan mohon kerjasamanya pada Weiss-kun. Weiss mengeluh pada Savis untuk memanggil guru yang baik hati, dan Savis mengatakan bahwa Milk Sensei adalah pendekar pedang sihir jenius yang bisa menggunakan 2 elemen dan salah satu dari 4 sihir agung. Di saat Milk Sensei mendengar bahwa Weiss memohon guru yang baik hati, dia mengatakan bahwa dirinya bisa mengajari Weiss-kun sihir dengan lembut. Milk Sensei dengan senyum sadis mengatakan untuk menyerahkan padanya dan dia juga sudah profesional. Pelatihan sihir dari Milk Sensei ternyata lebih kejam dari pelatihan pedang. Weiss bertanya-tanya baik hati dari mananya. Ia dipaksa mengisi tubuhnya dengan mana selama 2 jam tanpa henti. Milk Sensei menjelaskan bahwa untuk menggunakan sihir diperlukan mana, dan untuk menambah kapasitas mana hanya bisa ditempuh dengan kerja keras.
Oleh karena itu, ulangi ini setiap hari sampai Wei-kun tidak sadarkan diri. Hal ini berakhir, Wei tidak sadarkan diri dan mengapung di sungai, yang mana Lilith pun mengejar untuk menolongnya. Sejak hari itu, termasuk pelatihan dasar sihir, Wei juga memulai pelatihan tanding langsung dengan pedang kayu. Milk Sensei terus-menerus mengalahkannya dalam latih tanding, sambil menunjukkan celah yang ada pada Wei-kun. Sementara itu, Lilith selalu mendukungnya dengan sihir pemulihan, yang mana membuat Milk Sensei mengatakan bahwa dia menemukan samsak yang bagus. Wei yang sudah terbaring di sana, ia berpikir bahwa ini aneh, dan bertanya-tanya mengapa ia yang pada dasarnya orang pemalas bisa berjuang sekeras ini. Ia merenungkan kehidupannya yang dulu, di mana ia seperti mayat hidup. Ia yang selalu kabur terhadap hal yang seharusnya ia hadapi, menyerah, tidak tanggung jawab, dan bertanya-tanya tentang dirinya yang seperti itu kenapa berjuang sekeras ini. Apa yang berbeda dari kehidupan yang sekarang dan yang dulu? 2 bulan sejak pelatihan dimulai, saat ia sedang beristirahat, Milk Sensei menghampirinya. Dia mengelus kepalanya. Dengan senyuman yang tulus, dia mengatakan bahwa Wei-kun berhasil. Pertumbuhannya cukup pesat. Mendengar hal itu membuat Wei tersipu. Ia bertanya, apa ini pelatihan lembut yang Milk Sensei maksud? Milk Sensei menjawab benar. Dia menjelaskan bahwa setiap kali Wei mencapai target, dia akan memberinya imbalan berupa elusan kepala. Wei merasa perbandingan antara penderitaan latihannya dengan imbalan elusan kepala tidak setara. Tetapi Milk Sensei mengatakan bahwa itu tidak benar, yang membuat Wei kebingungan. Ia pun teralihkan perhatiannya saat Lilith datang menghampiri mereka. Lilith mengatakan bahwa dia membawakan makan siang. Mengetahui hal itu, Milk Sensei yang melihat senyuman manis Lilith. Dia mengatakan bahwa dia hanya sebatas bagian yang pahit saja, dan untuk yang manis, Wei-kun sudah cukup menerimanya dari orang lain. Lilith menasihati Wei untuk tidak pernah melupakan mereka yang selalu mendukungnya agar ia bisa terus berjuang. Mendengar hal itu, Wei kemudian tersadar akan sesuatu, bahwa alasannya berjuang sampai saat ini adalah untuk mereka. Lilith yang selalu mendukung di sampingnya, Sevis yang mendukung di bagian makanan, dan terakhir Milk Sensei yang mengubah hatinya menjadi setan demi pertumbuhannya. Berpikir jika tidak ada bantuan mereka, ia tidak akan bisa berjuang sejauh ini. Ia merenung bahwa baik dirinya yang dulu maupun Wei yang asli selalu memikirkan diri sendiri, sehingga tidak ada seorang pun yang mendukung ataupun menegur. Ia sadar bahwa yang ia butuhkan adalah sebuah cinta yang manis dan pahit. Dengan kesadaran baru, ia memutuskan untuk berhenti hidup demi dirinya sendiri. Tujuannya kini bukan lagi sekadar untuk tidak hancur atau mati, melainkan untuk menunjukkan hasil pertumbuhannya kepada orang-orang yang telah membantunya agar mereka tidak bersedih. Berdiri di antara Lilith dan Milk Sensei, ia meneguhkan tekadnya untuk menghindari rute kehancuran demi mereka dan dirinya sendiri. Malam pun tiba, dan di pagi harinya, latihan keras terus berlanjut, dan Milk Sensei menyatakan bahwa target selanjutnya 4 jam, dia menyuruhnya melakukannya sampai mati. Yang berakhir Wei pingsan lagi di sana sambil berpikir bahwa ini tetap saja sulit. Terlihat jika mereka sudah tiba di sebuah kota. Wei ditemani 2 orang gadis cantik, Milk Sensei dan Lilith, saat berjalan bersama di kota tersebut. Orang-orang di sekitarnya mengira ia sedang kencan. Wei menjelaskan bahwa mereka berada di kota Ligbert, kota pertama yang dikunjungi oleh tokoh utama dalam game. Ia mendengar seseorang berkata bahwa orang itu curang. Ia mengamati bahwa keamanan di kota itu masih saja bobrok, terlihat dari adanya orang yang sedang berkelahi di sana. Wei kemudian memanggil Milk Sensei. Ia bertanya siapa yang akan menjadi lawan tanding untuk dirinya. 3 bulan telah berlalu sejak pelatihannya dimulai. Wei dan rombongannya memutuskan untuk melakukan uji tanding langsung di kota tersebut karena waktunya dianggap tepat. Ia menganggap bahwa dirinya akan diuji tanding dengan preman yang tidak jelas. Wei kemudian terkejut. Ia melihat senyuman Milk Sensei yang penuh dengan rasa senang. Milk Sensei dengan senyum misterius mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan lawan terbaik untuk Wei. Di sampingnya, Lilith menyemangati Wei, sementara Wei sendiri merasa sangat cemas. Sekelompok preman memperhatikan rombongan Wei dan berkomentar kasar tentang kecantikan Milk Sensei dan Lilith. Salah satu preman mengatakan bahwa beraninya bocah songong itu bawa gadis cantik di sini. Wei memperingatkan yang lain untuk menjaga ucapan agar tidak mati di tangan Milk Sensei. Wei menganggap kota Ligbert adalah kota terburuk, sarangnya para bajingan. Ia berpikir bahwa meskipun Milk Sensei bisa menjaga dirinya sendiri, ia harus melindungi Lilith. Lilith tampak terganggu dengan ucapan para preman.
Weiss yang mendengarnya pun merasa khawatir. Milk Sensei menyuruh Lilith untuk mengabaikan gerombolan sampah itu. Lilith tersenyum dan setuju dengan ucapan Milk Sensei. Namun, Weiss merasakan adanya niat yang mengerikan dari Lilith, meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Mereka tiba di Guild Petualang. Di dalam Guild Petualang, sekelompok preman muncul untuk menghalangi jalan Weiss dan menyuruh Weiss keluar dari tempat ini. Milk Sensei menjelaskan kepada Weiss bahwa lawannya adalah Budin bersaudara, sekelompok kriminal yang kejahatannya sangat besar, meliputi pelecehan wanita, perampokan, hingga perdagangan budak. Namun, mereka selalu dibiarkan karena melakukan penyuapan. Milk Sensei mengatakan bahwa penjaga yang menerima suap sudah ditahan, dan kini tugas Weiss adalah membereskan 3 bersaudara itu. Milk Sensei mengatakan pada Weiss untuk tidak perlu menahan diri melawan kriminal itu, karena itu lawan yang cocok untuk Weiss. Weiss yang mendengarnya pun mengerti dan ingin pulang. Tetapi Milk Sensei menahannya. Dia kemudian ingin mengatakan sesuatu pada Weiss. Milk Sensei menasihati Weiss bahwa meskipun ia kuat dan punya nyali, pengalamannya masih 0. Oleh karena itu, ia harus segera mengumpulkan pengalaman karena suatu saat nanti ia pasti akan bertarung. Dia juga mengatakan bahwa jika ada kesempatan lain nanti, dia tidak bisa menjamin akan ada di belakang untuk melindungi Weiss. Milk Sensei mengingatkan bahwa banyak orang mati di pertarungan pertama karena kurang pengalaman dan tidak ada yang mendampingi. Namun Milk Sensei meyakinkan Weiss bahwa dia akan menolongnya jika dalam bahaya, sehingga Weiss bisa maju tanpa rasa cemas. Mendengar hal itu membuat Weiss merasa senang karena ada dukungan yang kuat. Tiba-tiba Milk Sensei menghilang. Weiss yang panik berteriak mencari Milk Sensei. Merasa ditipu karena sudah terlanjur, begitu juga Lilith ikut menghilang. Ia sudah berani mengajak preman-preman itu bertarung karena mengira akan dibantu. Ia bertanya-tanya bagaimana ini. Mustahil ia bisa membatalkan ini sekarang, dan satu-satunya jalan adalah menghadapi mereka. Ia hanya perlu memotong satu lengan mereka. Ia tidak harus mengakhiri nyawa mereka, sekalipun ia serius. Ia tidak yakin bisa menang. Meski kelihatan seperti preman, tapi mereka cukup terlatih. Sesampainya di gang sempit, mau tidak mau ia harus bertarung. Ia harus pikirkan rencana sebelum itu terjadi. Weiss teringat di saat ia akan mengajak mereka bertarung. Ia teringat bahwa sebelum mereka menghilang, Milk Sensei menasihatinya untuk mengingat apa yang telah dia ajarkan. Dan dengan begitu, Weiss akan baik-baik saja. Weiss kemudian berpikir tentang hal yang diajarkan oleh Milk Sensei. Terlihat jika mereka sedang memperhatikan Weiss dari kejauhan. Lilith merasa khawatir, namun Milk Sensei menenangkannya. Milk Sensei berpendapat bahwa ini tidak bisa disebut pertarungan pertama jika Weiss tahu ada yang akan menolongnya, sehingga dia sengaja meninggalkan Weiss sendirian. Milk Sensei juga berjanji akan menolong jika keadaannya benar-benar gawat. Lilith yang sedang berada di sebuah kedai. Sekelompok bandit mengelilinginya. Mereka memuji kecantikannya dan mengatakan bahwa mereka kebetulan bertemu di sini. Para bandit itu menyatakan bahwa mereka adalah penguasa daerah tersebut dan sedang kekurangan wanita untuk diajak bermain malam ini. Terlihat jika ada beberapa gadis yang sudah disekap di sana. Hal ini membuat Lilith mengeluarkan ekspresi yang begitu jahat terhadap para bandit. Tiba-tiba, salah satu bandit berteriak kesakitan saat terkena serangan. Hal ini membuat kedua bandit yang ada di depan mendengarnya. Di saat mereka melihat ke belakang, terlihat jika salah satu tangannya sudah terpotong. Yang ternyata bandit itu diserang oleh Weiss. Kedua bandit yang di depan Weiss pun terdiam saat melihatnya. Weiss yang terlihat dengan kuda-kuda bertarung, ia berpikir untuk mengambil langkah pertama. Ia teringat ajaran Milk Sensei tentang hal yang paling penting dalam pertarungan adalah elemen kejutan. Serangan pertama yang memanfaatkan celah itu adalah serangan yang paling mempan dari apapun. Seorang ahli tarung atau ahli sihir sekalipun akan mati jika diserang sebelum mereka sempat menghindar atau mengaktifkan sihir pelindung. Kedua bandit itu yang melihat kejadian ini. Mereka kemudian marah. Dan Weiss memahami bahwa kunci untuk memenangkan pertarungan adalah bergerak sebelum lawan. Di saat bandit itu akan menyerang Weiss dari belakang, ia dengan cepat menendangnya dengan sangat keras. Dan salah satu bandit itu akan menyerang menggunakan pisau daging. Weiss yang melihat arah lintasan itu, ia membalas dengan tebasannya. Ia merenung bahwa ia selalu berpikir akan mengurus masalah di kemudian hari, tetapi menyerahkannya pada waktu tidak akan menyelesaikan apapun. Kini ia bertekad
Jika sudah tahu apa yang harus dilakukan, ia akan memutuskannya dalam sekejap. Ia menyatakan harus berubah dari dirinya yang pemalas. Terlihat jika ketiga bandit itu sudah berhasil dikalahkan. Serangan kejutannya berhasil. Ia berpikir bahwa jika ia bertarung di gang sempit, mereka akan lebih siap dan ia tidak punya peluang menang. Dengan bergerak lebih dulu, ia memastikan kemenangannya. Seseorang memberikan nilai 100 poin untuk Weiss. Milk Sensei dan Lilith muncul kembali. Milk Sensei hanya memberinya nilai 70, mengatakan jika itu dirinya, dia akan langsung menyerang sejak di guild petualang. Sementara itu, Lilith dengan antusias memuji Weiss dan memberinya 200 poin. Melihat Lilith dan Milk Sensei baik-baik saja di sana. Weiss mengeluh karena ditinggal sendirian, namun Milk Sensei hanya tertawa dan dia meminta maaf. Setelah melakukan hal ini membuat Weiss merasa kelelahan. Ia kemudian melihat ke arah Lilith dan melihat ada bekas darah di bajunya. Weiss kemudian bertanya pada Lilith bahwa ada sesuatu di bajunya. Lilith kemudian menutupinya, dan dia mengatakan bahwa itu perasaan Weiss sama saja. Terlihat jika di sana ada beberapa gadis dan pemilik bar yang terlihat terkejut sekaligus ketakutan. Seseorang bertanya-tanya bahwa lebih dari 20 bandit telah ditahan. Tidak ada korban jiwa, bandit-bandit tersebut hanya disiksa sampai tidak bisa bicara. Selain itu, kelompok kriminal Budin bersaudara berhasil ditangkap berkat bantuan Weiss Vincent. Terlihat seorang gadis di sana sedang merenung mengetahui berita ini. Gadis itu yang terlihat sedang memikirkan sesuatu tentang orang yang bernama Weiss. Berkat jasanya, keluarga Vincent menerima seikat emas dan surat terima kasih. Weiss merasa bahwa ketidaktahuan adalah sebuah kedamaian.